akibat daripada masalah Timur Tengah Iran dan Israel dan Amerika itu berdampak seluruh negara di dunia ini. Jadi bukan hanya Indonesia. Di Asia, di China, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, semua kena. India semua kena. Di Eropa juga, Amerika juga kena. Bahwa harga BBM, harga minyak akan naik. Dan sudah naik. Mendekati kemarin lewat 100, sekarang turun. Itu berarti Indonesia kenanya kepada subsidi dan logistiknya. Logistiknya itu pasti akan terjadi masalah, tapi yang jelas harganya pasti naik dalam hal ini. Itu efeknya. Dan itu mempunyai banyak lagi masalah. Masalah di ekonomi secara keseluruhan hanya terkena ke rupiah dengan dolar, kena kepada saham. Ini terjadi di mana Pak? Dia termasuk Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi di dunia. Kita akan kadang-kadang akan masalah akibat hal ini. Oh iya, tentu dari sudut pandang dan negara lain saya tidak sudut pandang Amerika, tentu Anda tahu Trump bagaimana cara mengambil keputusan. Walaupun dia ancam bahwa siapa yang keluar akan dikenakan tarif lebih tinggi. Jangan lupa, MA Amerika sudah memutuskan maksimum 15%. Jadi walaupun orang itu tidak ada apa-apa, cuma tentu secara hubungan dengan Amerika, bagi kita tentu tidak soal, tapi tentu bagi pimpinan pemerintahan kita harus mempertimbangkan itu. Walaupun seperti saya katakan, niat baiknya ada, selama dia berpikir peace, bukan war, peace. Mudah-mudahan ini bisa jalan, tapi seperti kita tahu, Presiden sudah mengatakan kalau tidak sesuai dengan tujuannya, Indonesia mau keluar. Ya, kita pegang baik. Ya. Saya tambahkan sedikit saja. Apa dampaknya terhadap negara-negara lain, baik yang ada di BOP ataupun yang di luar BOP? Sekarang kita boleh bertanya dan menganalisa. Pada saat katakanlah Indonesia sudah menyatakan untuk mempertimbangkan untuk keluar atau keluar, kita juga tidak tahu pasti apa yang ada di dalam pemikiran negara-negara lain yang ada sekarang ini, baik yang ada di dalam BOP maupun di luar BOP. Jangan-jangan mereka juga mempunyai pemikiran yang sama yang kita belum tahu dan juga belum dirilis ke publik. Terima kasih. Buat aturan untuk perdamaian, mereka sering banget untuk mengkhianati perjanjian itu. Nah, sejauh mana Indonesia berupaya untuk menengahi hal itu, Pak? Jadi maksud tadi gerakan TMPMB, gerakan non-blok, maksud summit gerakan gerakan non-blok. Indonesia pendirinya bersama-sama Nasir dan India ya. Terima kasih, betul sekali. Kami tadi seperti yang saya sampaikan melaporkan kepada Bapak Yusuf Kalla bahwa salah satu peran penting diplomasi atau agenda politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah adalah pertama, kita mengharapkan Indonesia, terutama dalam hal ini adalah pemerintah, untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan Palestina, untuk meningkatkan koordinasi dengan Palestina. Dan yang kedua adalah pada forum-forum organisasi multilateral, yaitu OKI dan juga GNB. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Dan kita mempunyai andil yang besar di dalam organisasi gerakan non-blok ini. Dan pengalaman Indonesia sudah sangat banyak dalam sejarah Republik kita ini. Indonesia memiliki kemampuan, credibility,
dan capacity untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan konferensi-konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian. Banyak contoh yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini, dan kami dari IKWA sangat optimis dan sangat percaya bahwa dengan potensi dan capacity Indonesia itu, Indonesia akan bisa melakukan dengan baik sebagai bagian dari amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga harapan dari rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi ini juga adalah harapan masyarakat dunia. Terima kasih. Pada prinsipnya BOP itu baik kalau namanya saya menuju perdamaian, tapi yang lebih penting prakteknya. Jadi baru tidak tangani di Davos, 10 hari kemudian Amerika menyerang Iran. Bagaimana bisa kita terang mengatakan itu BOP kalau demikian? Tapi bagaimana Pak dari Terima kasih. Setelah kita mengetahui isi dari BOP itu, ternyata BOP menimbulkan begitu banyak polemik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Antara lain, kalau kita berbicara mengenai keanggotaan, lalu iuran, lalu keketuaan, dan juga mekanisme evaluasi dan lain-lain itu menjadi polemik di kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan pemerintah. Ada juga yang menanyakan mengenai BOP ini. Nah, kalau setelah melihat perkembangan dan isi dari BOP itu sendiri, dan juga beberapa pertimbangan apa yang terjadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla 10 hari setelah BOP diluncurkan, lalu terjadilah apa yang terjadi di Iran sekarang ini. Dari kami, IKWA, Indonesian Council on World Affairs, menghimbau dan menyarankan kepada pemerintah untuk sekali lagi mengkaji dengan baik dan memutuskan untuk kemudian keluar dari BOP. Terima kasih. ini pertemuan silaturahim antara para teman-teman yang mulia ini, dengan dubes itu selalu excellent. Orasinya Indonesia, Iswa, Indonesian Council of Affairs. Jadi semacam studi, jadi semacam pengamat, para pengamat kebijakan luar negeri daripada teman-teman yang bapak-bapak ibu-ibu ini bekas dubes di mana-mana. Ini untuk juga tentu membahas situasi dunia dan juga kebijakan kita dan situasi itu tanggapan-tanggapannya. Nah, itu pertemuan ini, dan kita menganggap bahwa kebijakan kita ya selalu berpegang kepada bebas aktif, berpegang kepada non-blok, berpegang kepada luar biasa kita melaksanakan konferensi Asia Afrika untuk kemerdekaan dan nasionalisme dari Asia Afrika. Nah, itu yang kita lakukan. Oke, Bapak ingin menjelaskan. Bapak Ketua, Ketua. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla. Kawan-kawan, kami dari IKWA, Indonesian Council on World Affairs. Ini adalah suatu organisasi yang menampung pemikiran-pemikiran dan memberikan pandangan-pandangan yang berhubungan dengan isu-isu internasional. Dan IKWA ini berdiri tanggal 4 April 1997 sebagai background saja.
pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla yang telah menerima kami, dan kami juga melaporkan beberapa isu yang merupakan pandangan dari IKWA, yaitu minimal paling tidak ada 5 poin yang kami sampaikan. Yang pertama tentang perkembangan di Timur Tengah, yang kedua mengenai BOP, yang ketiga mengenai serangan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat ke Iran, yang keempat adalah peranan diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Nah, di sini kami ingin menggarisbawahi salah satu pandangan kami yang kami laporkan tadi kepada Pak Yusuf Kalla adalah bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan luar biasa untuk pada situasi seperti sekarang ini menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi darurat GNB. Karena apa? Karena Indonesia mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam isu-isu perdamaian, termasuk Bapak Yusuf Kalla sendiri adalah tokoh yang luar biasa dalam mencapai perdamaian baik di luar negeri maupun juga di dalam negeri. Dan yang berikutnya adalah isu apa yang harus dilakukan oleh Indonesia baik ke dalam pada masyarakat Indonesia dan juga keluar, dengan titik berat, dengan garis bawah yang sangat tebal adalah bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah the only one organisasi multilateral yang kita andalkan, yang kita harapkan membawa Palestina sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Itu saja, mohon izin Pak Yusuf Kalla tambahan dari kami. Terima kasih. Boleh Pak JK? Ada yang perlu tambahan, silakan. Internasional nampaknya juga melemah dalam menyelesaikan konflik global. Nah, kira-kira sejauh mana optimisme Indonesia untuk bisa menyelesaikan hal ini gitu, mengingat kami juga melihat Satu, dua. Cukup Pak. sempat disebutkan bahwa Indonesia punya peran penting untuk bisa ada dalam konferensi internasional dalam hal juga mengatur perdamaian. Tapi kan kita lihat kondisi dunia saat ini seperti yang tadi sempat disebutkan soal multilateralisme, ini kan kita lihat